toss and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Mental hancur, Martinator butuh istirahat. Jorge Martin sangat gembira setelah menang secara dramatis di MotoGP Thailand. Namun, ia menyadari bahwa tekanan untuk memperebutkan titel mulai mengganggunya. Pada salah satu balapan minggu terbaiknya, pembalap Spanyol itu mengubah skripnya. Tentu saja, dihukum oleh apa yang terjadi seminggu sebelumnya dalam MotoGP Australia, di mana ia kehabisan ban di lap terakhir, sehingga turun P1 ke P5. Di Buriram, salah satu sirkuit paling menuntut dengan kompon, ketiganya yang bersaing memperebutkan podium hampir setiap saat bersaing dengan persyaratan sama dalam hal ban. Jika pada balapan terakhir, Martin jelas lebih unggul dari yang lain. Pada minggu ini, ia tidak bisa lolos, meski berhasil mengontrol tes secara praktis dari awal hingga akhir, dengan periode beberapa belokan, di bagian terakhir yang dikomandani oleh Brad Binder. Ini adalah kemenangan keempat tahun ini bagi pemain asal Madrid itu, yang membuatnya hanya tertinggal 13 poin dari Bagnaia dalam duel sengit antara keduanya. Triple header yang akan menutup kejuaraan, dan yang dimulai di Malaysia dalam 2 pekan, terlihat sangat menjanjikan bagi Martin yang di Thailand, dengan sukses sprint race dan balapan minggu, menghilangkan duri yang telah dia bawa sejak Phillip Island. Saya sangat senang, ini adalah perasaan yang luar biasa, karena hari ini saya tidak lebih baik dari mereka. Saya takut dengan alat yang sama, tetapi saya tidak melihat diri saya lebih baik dari mereka, kata Martin, yang mengendalikan beberapa langkah pertama agar tidak merusak kompon. Saya menghemat ban setiap saat, saya melihat Pecco mendekat dan mencoba untuk pergi, tetapi tidak ada karet yang tersisa. Ini adalah balapan terindah dalam hidup saya. Masa-masa sulit memang sulit, tetapi itu membuat Anda lebih kuat. Saat-saat sulit itu telah terkonsentrasi pada Martinator, di mana ia dapat beristirahat selama beberapa hari, sebelum pertarungan terakhir. Saya dapat mengakui bahwa saya sudah merasakan tekanan. Sabtu ini, saya sama sekali tidak menikmati kemenangan di sprint, karena saya benar-benar fokus pada balapan minggu. Saya tidak tidur, ungkapnya. Saya butuh 4 atau 5 hari untuk tidak memikirkan sepeda motor. Mental saya hancur. Pembalap Spanyol terkejut sekaligus kagum melihat Bagnaia, yang mencoba menyalipnya dari sisi luar, dengan 2 lap tersisa. Saya melihatnya dari luar dan berkata, tidak seperti ini. Saya tidak akan memaafkan diri saya sendiri karena Pecco menyalip saya dari sisi luar, pungkas Martin. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Honda restui Marquez coba motor Ducati usai GP Valencia. Marc Marquez akhirnya bisa bernapas lega setelah Honda memberi restu kepada juara dunia 8 kali itu untuk mencoba motor barunya pada tes pasca musim di Valencia. Karena sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu meyakini bahwa kehilangan kesempatan menguji motor Ducatinya akan menjadi mimpi buruk. Konfirmasi Honda itu datang selama MotoGP Thailand, di mana pabrikan Jepang itu memberinya izin untuk menggunakan motor barunya pada tes pasca musim di Valencia. Marc Marquez disebut-sebut memiliki kesepakatan rahasia dengan Honda pada 2025. Marc Marquez dan Honda memiliki kesepakatan rahasia. Jorge Martin mengaku sempat tertekan di awal balapan penuh MotoGP Thailand 2023. Jorge Martin mengaku dirinya sempat tertekan di awal balapan. Keputusan Honda ini membuat Marquez akan melihat dan merasakan mesin yang akan ia kendarai sedini mungkin pada tahun 2024 saat bergabung dengan Gresini Ducati. Ini adalah berita yang sangat bagus. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Honda, kepada seluruh staf, karena mereka mengizinkan saya. Karena bagi seorang pembalap, ini penting. Ini bukan hanya ujian 1 hari, ini ujian 2 bulan, jelas Marquez. Kalau tidak, berlibur di bulan Desember dan Januari tanpa mencoba sepeda bagi seorang pembalap, itu bukan yang terbaik, ini seperti mimpi buruk. Dengan izin yang sudah ia kantongi ini, setidaknya Marquez akan memiliki kesempatan pertama untuk memahami gaya berkendara yang baru, memahami bagaimana motor Ducatinya bekerja. Pada musim depan, Marquez akan mengendarai Desmosedici Spec 2023, meski ia sebelumnya berharap bahwa dirinya bisa mendapatkan peningkatan tambahan melalui performa di trek.
Semua orang tahu bahwa sesuai kesepakatan kami juga membicarakannya ketika ada diskusi tentang kemampuan memberikan motor 2024 kepada Marco Bezzecchi. Secara kontrak, selain tim Lenovo, Pramac, tim memiliki sepeda 2024, ujar Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, kepada Sky. Jadi, 4 motor resmi tahun depan adalah Lenovo dan Pramac, sedangkan Gresini dan Muni VR46 akan memiliki motor 2023 yang menempati posisi pertama dan kedua di kejuaraan. Setiap tahun kami meneruskan sepeda motor dari tim resmi, satu per pembalap, ke tim satelit. Pertama kali Marquez mengendarai Ducati adalah pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023 mendatang, persis sehari setelah balapan minggu terakhir musim ini di Valencia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kirim kode, di Gianantonio sebut sesuatu akan datang. HRC jadi sorotan. Dalam MotoGP Thailand, Fabio Di Gianantonio menggoda bahwa sesuatu akan datang terkait masa depannya yang dikaitkan dengan Honda. Dalam perkembangan yang ironis, peraih podium MotoGP sekali kini difavoritkan untuk menggantikan Marc Marquez di Honda mulai 2024 setelah kehilangan tunggangannya di Gresini. Seperti yang dilaporkan oleh motorsport.com pekan lalu, daftar kandidat Honda telah menipis dengan desakan untuk mengontrak setahun seorang pembalap untuk menjaga agar pilihannya tetap terbuka pada 2025 ketika hampir semua pembalap masuk ke pasar. Hal ini tampaknya telah mengesampingkan Miguel Oliveira untuk pindah dari RNF Aprilia, yang awalnya berada di urutan teratas dalam daftar Honda. Di Gianantonio, yang berada di urutan ke-9 di GP Thailand, tetap bungkam tentang hubungan tersebut selama akhir pekan di Buriram. Namun, ia mengatakan akan ada pengumuman. Semoga saja, ujarnya ketika ditanya apakah ia akan segera berbagi kabar tentang masa depannya. Yang pasti kami sedang bekerja dan saya berharap bisa memberikan kabar baik. Tapi saya pikir sesuatu yang akan datang akan sangat bagus. Jadi, saya tidak terburu-buru saat ini. Saya ingin menikmati pekan ini, bekerja dengan baik dengan staf saya di rumah untuk mempersiapkan masa depan saya dan kemudian kita lihat saja nanti. Mungkin saya akan memberikan sesuatu untuk Malaysia. Di Gianantonio adalah satu-satunya pembalap Gresini Ducati yang berada di garis finish pada balapan hari Minggu, setelah rekan setimnya, Alex Marquez terjatuh. Marquez adalah satu-satunya pembalap yang menggunakan ban belakang medium dan berhasil memanfaatkan keunggulan cengkeramannya sejak awal, berada di posisi ketiga hingga lap ke-13 sebelum crash. Pembalap Gresini ini mengatakan bahwa ia terlalu memaksakan diri di tikungan 4 dan kehilangan posisi terdepan saat menyentuh garis putih yang licin di sisi dalam tikungan, namun ia merasa menggunakan ban yang tepat untuk bertarung demi meraih kemenangan. Kecelakaan yang menyakitkan karena saya bisa melakukan start yang bagus, lap pertama yang bagus, ucap Marquez. Saya mampu mengelola ban dalam 12 lap yang saya lakukan. Putaran cepat saya merasa sangat baik di atas motor. Maksud saya, pilihan ban belakang adalah pilihan yang tepat. Itu adalah ban yang saya gunakan lebih banyak saat latihan, sehingga kami mendapatkan lebih banyak informasi. Perangkat elektroniknya juga sedikit lebih cocok dengan ban itu. Saya merasa sangat baik. Di tikungan itu saya mencoba merapatkan barisan, mungkin sedikit lagi. Saya sudah berpikir untuk menyerang Binder di tikungan 12. Saya terlalu banyak berada di sisi dalam dan saya menyentuh garis dalam dan itu licin. Memang begitulah adanya. Maaf kepada tim karena motornya sangat bagus. Saya tidak tahu apa yang bisa terjadi dengan ban belakang pada akhirnya, tetapi pada saat itu saya lebih cepat dari mereka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.